warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Alimuddin, calon guru penggerak angkatan 6. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tugas pada modul 3.1 demonstrasi kontekstual terkait dengan pengambilan keputusan oleh seorang kepala sekolah. Nah, pada kesempatan ini saya akan mewawancarai dua kepala sekolah. Yang pertama dengan Bapak Zainal Arifin SPD, yang kedua bersama dengan Ibu Mardiana SPD. Nah, untuk mengefisienkan waktunya, mari kita simak liputannya. Cekidot. Tapi Pak, niat kedatanganku di sini untuk menyelesaikan sebagai anggota calon guru penggerak di sekolah ini terkait modul 3.1 demonstrasi kontekstual. Di situ ada tugasnya untuk meminta atau berkomunikasi dengan pimpinan kepala sekolah di sini tentang kasus yang di dalamnya ada dilematika antara benar lawan benar. Benar lawan benar artinya di sini ketika si A dibela, si B juga tidak mengalami rasa tersisa, artinya dua-duanya dilema lah, tapi dicarikan solusi. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi yang pertama, langkah pertama yang saya ambil adalah ketika kedatangan guru P3K sebanyak 3 orang, 1 guru olahraga dan 2 guru kelas. Jadi dilema buat saya sebagai pimpinan untuk mencarikan solusinya. Namun langkah awal yang saya ambil adalah pertama saya menghubungi hampir semua sekolah yang ada di Kecamatan Marambang untuk bagaimana mencari solusinya, meyakinkan teman-teman untuk bisa mengajar di sekolah itu. Namun ternyata setelah saya berkomunikasi dengan mereka, ternyata tidak meninggalkan UPT SPN 134 untuk sekolahku. Jadi maka langkah yang kedua yang saya ambil adalah supaya tidak tersisi dalam artian bahwa ketika kalian datang mereka tidak pegang kelas. Akhirnya saya mengambil kesimpulan dan keputusan dengan kesepakatan rapat bahwa kita harus menambah satu lagi blok, yaitu mata pelajaran bahasa Inggris, supaya saudara kita terutama Nurul Abdullah dan Astuti bisa mengajar dengan bidang yang dia kuasai. Yang pertama adalah Ibu Nurul Abdullah mengajarkan mulok bahasa Inggris, kemudian Astuti mengajarkan bidang studi PKN sesuai dengan jurusan yang ada di ijazahnya. Itu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Mardiana. Iya, betul. Ini Bu, yang kemarin komunikasi ingin melakukan interview wawancara terkait tugas saya, Bu.
Oh iya, 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 silakan. Ya, ini bukan kemarin saya katakan ada tugas saya untuk demonstrasi kontekstual modul 3.1 terkait bagaimana cara seorang pemimpin Ya, mengambil sebuah keputusan. Nah, keputusan ini kan kadang orang ada dilema yang kita alami mau pilih keputusan A atau keputusan B. Nah, Ibu, iya, ini siapa tahu selama menjabat sebagai kepala sekolah di sekolah tak, iya, mungkin ada keputusan yang pernah ibu ambil yang membuat ibu menjadi dilema atau bimbang dalam memilih keputusan tersebut. Mungkin bisa sharing Bu di. iya. Oh iya, eh, terus terang memang pernah terjadi di lembaga. Ada satu guru, kebetulan dia ngajar di kelas A. eh, dia kurang bisa di IT. Terus sekarang kan zamannya IT tentang membuat perangkat pembelajaran. Terus dia kan tidak bisa di situ. Nah, di sini menjadi dilema buat kami sebagai seorang pemimpin karena RPP itu kan setiap hari harus dibuat. Iya, iya betul. Pembelajaran juga setiap hari harus disiapkan oleh seorang pendidik. Nah, di sini karena dia terkendala dengan apa namanya pembuatan RPP-nya, lagian juga kami sebagai pemimpin di situ tidak bisa juga terlalu menekan guru karena kebetulan dia seorang honorer di situ. Oh iya, iya. Nah, ya dia seorang honorer di situ, jadi kami juga tidak bisa terlalu menekan dia. Tetapi di samping itu juga tidak bisa juga ada pembiaran kepada seorang pendidik untuk tidak membuat RPP-nya karena itu adalah tanggung jawabnya sebagai seorang pendidik. Iya, iya, iya betul Ibu. Nah, ya, nah di situ saya sebagai pemimpin di situ mengambil suatu tindakan bahwa oke, apa namanya RPT-nya itu jangan dibuat sekaligus, tapi ini kan harus per hari. Iya, Dan kebetulan kasihan dia tidak tahu IT, makanya saya bilang kepada dia apa namanya, dan dia juga kan seorang honorer, otomatis dia apa namanya mau mencari tambahan pemasukan kasihan karena kebetulan dia seorang ibu rumah tangga. oh, Dan iya, dia juga punya anak untuk dia punya biayai begitu. Jadi saya mengambil suatu kebijakan untuk dia. Saya suruh dia tinggal di sekolah barang beberapa menit, 30 menit atau mungkin 1 jam untuk membuat RPP-nya di sekolah dengan mengikuti petunjuk yang saya berikan. Jadi saya itu sebagai pemimpin di lembaga itu selalu setiap kali anak pulang saya selalu kumpulkan ibu gurunya untuk membuat RPP. Jadi di sini saya yang langsung terjun untuk memberikan cara mengaplikasikan ke dalam bentuk itu IT. oh iya luar biasa Ibu. Begitu. Jadi di sini di samping dia menyiapkan medianya, dia juga langsung membuat RPP-nya. Iya. Jadi tidak langsung melalui kursus di luar, tetapi kursus di sekolah sendiri begitu. Sudah gratis pula ya Bu ya. Iya, Iya. gratis. Iya betul Kebetulan Bu. ada laptop yang ya ada laptop di sekolah khusus untuk Guru. kami pakai di sekolah, ya. Jadi yang tidak tahu IT ya tinggal di sekolah untuk belajar. Dan Iya. alhamdulillah karena dia mau berbuat, dia mengikuti petunjuk, akhirnya suatu masalah bisa teratasi. Begitu. Iya. Oh, berarti dilemanya antara guru ini harus lengkap perangkat, salah satunya RPP, di sisi lain merasa ini juga karena si guru tidak
awal ini dulu ya Bu ya, awalnya gaptek teknologi, tapi karena keputusannya Ibu memberikan pelajaran, bimbingan lah belajar privat peluang untuk gratis, belajar. Ya. akhirnya keputusan yang Ibu ambil bisa jadi tepat lah ya, karena sekarang gurunya yang saya tangkap sudah bisa lah mengelola komputer ya Ibu ya, begitu. Ya. Tidak belum selincah orang yang sudah bisa, tapi alhamdulillah sudah bisa mengaplikasikan Oh begitu. iya. Sudah bisa mengoperasikan laptop. Oh berarti ini termasuk di prinsip benar lawan benar ya, antara dilema keadilan sama guru-guru yang lain yang sudah lengkap, guru-guru lainnya lengkap ya Bu ya. Iya, Oh iya. ada memang satu lincah, yang 2 orang ini kasihan betul, memang butuh bimbingan. Tapi alhamdulillah karena dia mau ikut dengan bimbingan aturan yang kami terapkan, akhirnya ya alhamdulillah sudah mampu. Oh iya, berarti dilemanya ini antara, kalau di pendidikan guru penggerak, antara keadilan kayaknya sama rasa kasihan, karena kita harus adil juga sama teman-teman yang harus menyiapkan perangkat. Di sisi lain kita juga kasihan sama beliau. Iya, Seperti betul, itu. betul. Jadi Ya, karena kan orang tua memasukkan anaknya di lembaga, otomatis banyak tuntutan dari orang tua yang harus kita penuhi begitu. iya. Ya, jadi harus melihat kondisi lah. Oh iya. Jadi ini kan Ibu, kita kan jaraknya Ibu sementara tidak ada di lokasi. Jadi saya ini kebetulan merekam juga suaranya Ibu. Apa bisa saya ambil untuk publikasi sebagai tugas saya, Bu? Boleh. Oh iya. Panjang itu untuk kebaikan, kenapa tidak? Iya, Bu. Oke, terima kasih. Mungkin cuma itu Ibu yang sempat interview Kak hari ini. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Iya, Ya. terima kasih kembali. Oh iya, Ibu mohon maaf, mungkin bisa disebut nama TK-nya biar pada saat saya upload ini real dari TK-nya Ibu. Oh iya, boleh. Nama TK saya itu TK Bahari yang berlokasi di Dusun Tope Jawa, Desa Tope Jawa, Kecamatan Mangarambang, Kabupaten Takalar. Dengan Ibu pimpinan atas nama. Ya, dengan Ibu pimpinan atas nama Mardiana SPD. Oh iya. Oke, sekali lagi terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.